ngacung yang belum umroh. Yang belum umroh ngacung, biar gampangan saya iklannya. Ini Ustadz pasti mau iklan kalau begini.
محمد أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم مولد النبي صلى الله عليه وسلم فقد أحيا الإسلام وقال أيضا من أعظم مولد صلى الله عليه وسلم لا يخرج من الدنيا إلا بالإيمان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puja puji rasa syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini senantiasa melimpahkan karunia nikmatnya kepada kita sekalian, terutama nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman, Islam, sehat walafiat, nikmat panjang umur. Sehingga malam hari ini kita bisa bermuajahah, bermusafahah, bertemu muka, bersilaturahim. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya salawat salam semoga Allah sampaikan, limpahkan, curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabiinnya, hingga kepada kita umatnya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan syariat sunnah-sunnahnya. Harapan besar mudah-mudahan kita dapat syafaatnya dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan para guru, para alimil ulama, para asatidz wal asatizah. Ya Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا انصرنا على القوم الكافرين. حبيبي يا عشاق يا رب صل على محمد ومن بحمد نبينا
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadrat Ilahi Rabbi. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Sohibul Majlis Bapak Ustadz Rafiuddin, dan juga yang saya hormati Bapak Ustadz Sarif, dan juga yang saya hormati Bapak Ustadz Iwan Bagian, para tokoh masyarakat bil khusus Ibu Kepala Desa beserta jajarannya, yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang saya hormati Bapak Haji Herman, Bapak Nurdin, Bapak RT, Bapak RW, Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan malam ini dalam rangka mengagungkan dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bosan-bosannya kita bersolawat, bertabaruk, tawasul. Semoga dengan kita memperbanyak tawasul dengan bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan apa yang disampaikan dalam sabdanya, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Kila wa may ya'ba ya Rasulullah, qala man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba, aika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah menyampaikan ke depan para sahabat, setiap umatku pasti akan masuk surga kecuali yang enggak mau. Maka sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tidak mau ke surga? Kata baginda Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannata, barang siapa yang taat kepadaku, perintahku, contoh-contohku, maka itu tandanya orang pengen masuk surga. Barang siapa ya asoni, orang yang tidak taat, orang sholat kagak sholat, orang puasa kagak puasa, orang bersolawat kagak bersolawat, ya itu tandanya enggak mau ke surga. Berarti ada dua pilihan. Semoga kita semuanya, bukan hanya yang hadir di majlis taklim ini, tetapi semuanya saudara-saudara kita, bil khusus umumnya desa Jabon Mekar, mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijaga dari mara bahaya. Ya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, umumnya Indonesia dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselamatkan, diberikan kekuatan johir dan batin, amin ya robbal. Gue kalau udah ngomong udah tukang obat, udah sambil ngerokok udah, jangan serius-serius banget ya. Nah, pada malam ini tabarukan kita akan menjelaskan atau sekelumit di dalam kitab Khulasoh Nurul Yakin. Khulasoh itu artinya ringkasan. Ini ditaruh di mana? Oh, di sini. Tadi dulu, saya pakai ginian gak bisa. Ya. Ada yang terkenal di CCTV, ada yang terkenal di SCTV. Dikantongin nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Dikantongin bela, mudah-mudahan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Wiladatuhu wa radha'atuhu. Wiladatuhu, dilahirkannya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa radha'atuhu, dan menyusuinya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wulida, dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah, di Mekah. Yaumal Isnaini, pada hari Senin. Ini mengingetin padahal udah paham semua juga. Pada hari Senin, Asani Asyara min Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal.
anak-anak yang pada hafal banget mah, amal fil tahun gajah. Jadi Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Mengapa sih disebut tahun gajah? Wasumia, dan dinamai amu wiladatihi, tahun dilahirkannya baginda Rasulullah amal fil disebut tahun gajah. Apa sebabnya? Kullu syai'in sababun, setiap sesuatu ada sebabnya. Li'anna malikal habasati, karena sesungguhnya raja malikal, ya kalau malaikat berarti malaikat ini mulkun, raja. Karena sesungguhnya raja Habsi arsala, telah mengutus ama wiladatihi, pada tahun dilahirkannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jaisan bala tentara ila Makkah, ke Mekah. Jadi itu Raja Habsi mengutus bala tentara ke Mekah, lihadmil Ka'bati, untuk menghancurkan Ka'bah dengan bala tentaranya yang sudah komplit dengan senjatanya. Wakana, dan ada pihi pada itu bala tentara, pilun azimun, gajah yang sangat besar. Fa'ahlakallahu, maka menghancurkan Allah al-jaisa, bala tentara itu, ikroman, karena Allah memuliakan liwiladatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kelahirannya baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dihancurkan tuh bala tentaranya yang begitu kuat, tidak mungkin ya. Dan di situ nggak ada orang sepi, ada juga Abdul Muthalib, ya, eyang daripada baginda Rasulullah SAW yang sangat dihormati, cuman belum ada temannya. Maka Allah mengutus burung ababil, itu dilepaskan satu persatu kerikil dari kakinya, maka tembus ke helmnya, ya kan pada pakai helm tuh, helmnya dari baja, tembus itu batu kerikil, tembus ke orangnya, langsung tembus ke gajahnya, kering, mati, modal pada saat itu juga, hancur, ya. Nah itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghormati, ya, dilahirkannya baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini namanya judul ya. Wa ardo'athu, dan menyusui kepada Nabi ba'da ummi, setelah ibunya. Siapa Ki Malik ibunya Nabi Muhammad ya? Siapa ya? Takut lupa doang saya, makanya nanya. Jangan sama saya, apa Ustaz nanyanya begitu? Waktu begitu saya nanya dulu, ya Ustaz Mual, siapa ibunya? Aminah, orang mana dia? Orang Jampang. Orang Jampang. Ya emang ada nama Aminah Jampang ya. Istri Aminah katanya tuh. Jadi yang menyusui kepada baginda Rasulullah setelah ibunya Suwaibatul Aslamiyah, yaitu namanya Siti Suwaibatul Aslamiyah. Siapa Siti Suwaibatul Aslamiyah? Khadimatu amihi, pembantu pelayan pamannya Nabi Muhammad SAW. Siapa beliau? Abi Lahab. Jadi Abi Lahab punya pembantu. Nah itu pembantunya disuruh sama Abi Lahab untuk menyusui Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, ya sesuai dengan adat yang ada, kan suka dinyanyiin tuh. Suma Halimatus Sa'diyah, kemudian Siti Halimatus Sa'diyah yang menyusui baginda Rasulullah SAW. Sampai mana? Ila an balagha umruhu, sampai umurnya Nabi Muhammad arba'a sanawatin, 4 tahun, pindah disusuinnya. Wafatu ummihi, wafat ibunya Nabi Muhammad yang tadi kata Ustaz Mul katanya Siti Aminah, cuman dia nggak taunya orang Jampang ya. Wahadonatuhu, dan menyusui kepada Nabi Muhammad. Tuwufiat, telah wafat kepada ibunya Nabi Muhammad. Ya kalau kita mah, kalau di Jeletreng mah siapa yang mati gitu. Kita mah wafat. Tuwufiat, telah wafat ummuhu, ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa,
bermula Nabi Muhammad bisa disati dalam 6 tahun min umrihi dari umurnya. Jadi ketika ditinggalkan sama ibunya, Nabi Muhammad berumur 6 tahun. Ditinggalin bapaknya, Nabi Muhammad masih berada dalam kandungan Siti Aminah berumur 2 bulan. Wahia bermula itu Siti Aminah ketika wafat rojiatun, itu dia pulang minal Madinati, dari Madinah. Ngapain dari Madinah? Waqad jahabat, itu Siti Aminah pulang dari Madinah tuh ya, jahabat telah pergi Siti Aminah ilal Madinati, ke Madinah, li ziyarati qabri abihi, untuk berziarah ke makom bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang antar? Wa ma'aha, beserta Siti Aminah jadu eyangnya Abdul Muthalib, yaitu Abdul Muthalib. Wa qad dupinat, sungguh telah dimakomkan itu Siti Aminah bil Abwa, di Abwa. Apa itu Abwa? Wahia bermula itu Abwa qaryatun, satu kampung namanya Abwa. Adanya di mana? Bainal Makkata, di antara Mekah, wal Madinati, dan antara Madinah. Mudah-mudahan kita bisa berziarah ke makomnya, bukan hanya makom baginda Rasul, tetapi kita berziarah ke ibunya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Saya doakan mudah-mudahan semuanya yang belum umroh supaya berangkat umroh, yang belum haji supaya berangkat nemuin Pu Haji ya. Pak Haji ya, amin ya robbal alamin. Coba ngacung yang belum umroh, yang belum umroh ngacung, biar gampangan saya iklannya. Ini Ustadz pasti mau iklan dong begini. Kan di mana-mana, apalagi sekarang musim Maulid, ustazah berkoar tuh di majlis-majlis. An-najafatu minal iman, kata siapa? Kata Ustadz, kebersihan itu sebagian dari iman. Mandi ibu tidak cukup dengan pakai air, harus pakai apaan? Harus pakai badan harus pakai sabun, rambut harus pakai sampo. Oleh karena itu ibu-ibu, saya bawa sabun mereknya ya luar biasa bagus. Dari mana? Dari Eropa. Bahkan kapan itu saja ke Eropa? Yang saya tahu kemarin dia ke Jeletrang ya. Tuh, sabunnya kebetulan saya bawa. Nah berarti kan itu ustazah nggak apa-apa, halal nggak? Halal, orang jual kok, bukan minta, nggak apa-apa. Tuh, nah sekarang, nah ini siap-siap nih ya. Saya, makanya siapa yang belum umroh ngacung. Ada 6 orang masuk daftar ke saya melalui Ustadz Ropi, maka Ustadz Ropi berangkat. Bukan 10, 6 orang yang daftar umroh ya melalui Ustadz Ropi. Sok niatan supaya Pak Ustadz Ropi Udin segera berangkat umroh. Bapak daftar 6 orang melalui Ustadz Ropi, terus bawa ke saya. Ustadz Ropi berangkat bareng sama Bapak. Kok bengong Mas? Siap nggak? Ya. Duit mah gampang ya, duit mah gampang ya. Lah saya mau begini Ustaz, lah kalau belum ada panggilan mah katanya bagaimana mau umroh? Kan Rasulullah diturunkan ke muka bumi oleh Allah untuk menyebarkan syariat, untuk menghidupkan syariat. Nggak bisa begini. Itu kamu bilang iya, udah berobat belum? Ngapain harus berobat? Kan pilek dari Allah, yang nyembuhin juga Allah, nanti juga sembuh. Nah itu sesat, harus pakai usaha ya, harus pakai syariat. Kan Rasulullah diutus untuk mengembangkan syariat ukhuwah Islamiyah. Betul apa betul? Betul. Itu harus pakai syariat. Udah makan belum? Ya, udah makan belum? Belum. Ah, nanti juga Allah kirim. Siapa yang kirim? Ya, siapa yang mau kirim? Ya. Harus ada usaha, harus ada usaha. Nggak ada yang kirim, harus ada syariat.
Emang nabi ya, bukan nabi kita mah ya, wali bukan. Jadi Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, apa yang saya sampaikan saya sudah sudah disepakati, dan saya tidak sembarangan itu yang namanya pasang spanduk. Saya sudah ditandatanganin dan sudah MOU bahwa saya sudah diizinkan untuk menampung bukan hanya orang Jabon saja, tetapi kan saya hanya ceritain aja sama orang Jabon. Kan Ustadz banyak travel mah ya, Ustadz berapa duit emang travelnya, tergantung kekuatan daripada jamaah. Ada yang 27.500, ada yang 28.500, ada yang 30, ada yang 31 berikut paspor dan vaksin. Ada yang 28.500, ada jamaah, Pak Ustadz saya mau berangkat umroh cuman ada duitnya 27, siap berangkat, saya kurangin 1.500.000. Oh sok, saya kurangin 1.500.000. Tuh gitu. Ada juga tetangga saya mah Ustadz 21, siap nggak apa-apa 21. Cuman saya kemarin ngedengar tetangga kita 27 juta ya bayarnya, itu jamaah kita. Saya tanya ya, deket apa enggak tuh di Mekah penginapannya naik bis dulu ke Mekah, ke Masjidil Haram, beres naik bis diturunin dari bis terus jalan lagi 27 juta. Atau bapak-bapak ada yang cuma 3 juta, nggak apa-apa, bisa umrah, bisa. Besok langsung saya bawa, saya antar ke Tanah Abang 3 juta mah ya begitu ya, duit 3 juta. Nah sekarang kan begini, tahu nggak nasi padang lah, kalau paketnya mahal makan komplit. Ada nggak paket yang 10.000 tiap hari Jumat? Ada paket 10.000, apa doang tuh ada di bungkusannya, nasinya juga dikit, yang namanya paket 10.000. Begitu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di travel apa saya? Tanur Mutmainnah. Jadi kebetulan pondok saya, kobong saya, pondok pesantren Al Mutmainnah. Jadi begitu saya di travel Tanur Mutmainnah, kata orang Ustadz Idris sudah buka travel, tuh ada Mutmainnahnya, pas gitu ya, pas. Terus gimana? Ustadz udah ada yang masuk belum? Kan kagak mudah yang namanya cari jamaah. Direktur saya itu Ibu ya Ika Rahmawati, alumni Pondok Pesantren Kitab. Pondoknya di mana? Di Putat Tutup di Kiai Haji Endang. Bukan sarjana. 2 tahun kata dia kagak dapat tuh jamaah. Sekarang saya orang melihat enaknya saya begini, oh sama pahit asemnya. Kadang kita nawarin begini orang jebek, emang siapa lu aja dulu berangkat sono. Saya umroh udah alhamdulillah. Umrohnya umroh apa saya? Umroh bin salabin. Kagak punya duit saya mah memang. Ya ada orang yang mau bikin paspor, ikut saya, berapa duit? 700. Saya bikin paspor. Ditanya saya sama itu ketika saya daftar, Bapak mau kemana? Saya mau umroh. Saya bingung waktu mau kemana saya bikin paspor. Saya mau umroh. Kapan? Desember. Begitu itu jadi paspor, 2 minggu jadi paspor. Desember tanggal 7 ada yang datang ke rumah saya, Ustadz udah punya paspor apa belum? Udah, masih anget banget, berangkat umroh sama saya. Jadi berangkatnya Desember. Cuman punya uang berapa saya? Punya uang 2 juta. Sampai ke sono saya ada yang kasih uang 3 juta ditransfer ke rekening saya, ada yang kasih ya realnya 300 real tuh untuk jajan di sininya. Di mana saya ketemu orang itu? Di Jamrolek depan Ka'bah ya. Atau dibagus-bagusin doang Ustadz kesasar nggak? Dia ngapain kesasar, tergantung kita, biar ngomong yang bagus-bagus di sana mah ya itu. Cuman jangan nanyain wuduk yang biasa wuduk dibeli di sini, di sono orang ada wuduknya ya, yang biasa-biasa aja di sono. Baik Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bersolawat kepada baginda Rasulullah di sini, maka malaikat Jibril menyampaikan, menyodorkan, disodorkan kepada baginda Rasulullah, ya Muhammad, ini ada umatmu yang bersolawat di mana? Di Jabon. Jabon mana sih? Oh no, di sono dekat Jampang ya, lewatin Lebak Wangi dikit, desa Jabon Mekar. Ada
diterima oleh baginda Rasulullah SAW. Tetapi kalau kita berkunjung ke sana, bersolawat kita di Raudhah, maka langsung baginda Rasulullah SAW yang menerima solawat kita. Mudah-mudahan biar berkah semuanya. Ya, yang belum umroh biar pada umroh. Ya, saya mah pengen banget Ustadz umroh tapi nggak punya duit. Ayo, biaya checking sama saya. Ya, di checking biaya checkingnya dulu seperti kita mau ngambil motor. Itu berarti umroh saya kredit lah. Kalau kredit motor mah Pak begini, lewat 1 bulan ditegur, 2 bulan udah ada yang datang. Siapa? Ambon. Lah coba umroh ada yang datangin nggak? Lo kan Ambon mau datangin kita, apa yang mau diambil? Pecinya, lah nggak bisa. Nah ini makanya kita akadnya di bank syariah. Kalau mau pakai itu, cuman nggak bisa jamin lolos apa kagak. Sama seperti bapak ngambil mobil apa ngambil motor. Begitu dibuka di bank BNI, ini orang pernah ngambil motor 1 bulan, motornya udah langsung dijual. Tuh, itu. Jadi kagak lolos. Baik Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 10 menit tentang kelahiran baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan tambah keberkahan umur kita, tambah kesehatan kita, tambah rezeki kita, ya kita dipanjangkan umur buat taat bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kalau kita dipanggil oleh Allah mati dalam keadaan mati husnul khatimah. Ya Rabbi Mustafa, dengan sebab pelantaraan Nabi Muhammad yang dipilih oleh Allah, balik sampaikanlah ya maqasidana, hajat-hajat kami, waghfir lana, ampunilah kami, mamado, maknya dosa-dosa, madonya yang sudah kelewat, ya wasi'al karomi, wahai jat ya yang maha luas kemuliaannya. Mudah-mudahan hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pelajaran sudah disampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal buat kita dan bisa menjadi pelajaran yang ilmu yang manfaat buat kita semuanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Mari sama-sama kajian kita ini kita tutup dengan membacakan doa kifaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.